Prof Gayus, tadi disebutkan 8 tahun untuk Putri, pihak keluarga tidak menerima, tapi bagi pihak kuasa hukum tidak mengomentari dan malah Ya, sebenarnya kan masalah perkara pidana itu tidak bisa dimediasikan secara penal ya, mediasi penal. Terhadap perkara yang ancaman hukumannya di atas 4 tahun. Ya, dulu malah 2 tahun, karena ada perubahan 4 tahun nanti KUHP yang baru belum tahu. Nah, oleh karena itu mediasi penal yang masuk pada rumpun restoratif justice itu terbatas, nggak bisa direstor hubungan baik karena korbannya itu tidak cuma korban dalam arti pihak yang menjadi korban, ada negara di situ. Jadi kalau ada pidana itu ada 3 pihak, yaitu korban, pelaku dan negara. Ini konsep yang kita anut seperti itu. Nah, kemudian kalau dibanding-bandingkan mengenai tuntutan 1A pada si B, Indonesia ini berbeda. Kita tidak menganut satu konsep yang bernama bukan jurisprudensi Bang ini, tapi bukan satu bentuk yang satu perbuatan dilakukan orang yang sama berarti semua terkena perkara. Tidak ada karena kan melihat perannya masing-masing ya Prof. Peran masing-masing, itu sebabnya pasal 55 itu dibuat seperti itu. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan ikut serta. Kemudian yang lain adalah yang memberi sarana, seperti itu. Jadi tidak ada tepatnya itu persamaan, kecuali pidana mengenai korporasi. Kalau korporasi bisa bersama-sama. Oke, Prof. Nah, tadi dengan sebagai Putri yang dianggap sebagai pemicu terjadinya peristiwa pembunuhan berencana ini dengan angka 8 tahun itu, menurut Anda tentu bagaimana? tidak bisa karena sama-sama satu perkara, sama merencanakan, tidak begitu konsep pidana kita. Nah, kita tidak berbicara Putri dengan Ricky Rizal dan Kuat Maruf sama, tapi dia sebagai pemicu. Kalau sebagai pemicu, dugaan pembunuhan. Sebagai pemicu kita temukan di dakwaan kepada di tuntutan Prof. Ini berdasarkan dakwaan jaksa ya? Bukan di dakwaan. Fakta persidangan dari dakwaan jaksa itu memang pernah disebutkan ketika disampaikan oleh JPU, Sambo marah besar karena dihubungi secara telepon tentang adanya pelecehan seksual. Itu ada. Nah, tetapi secara spesifik untuk memasukkan dakwaan tentang kekerasan seksual, memperkosaan tidak ada. Karena apa? Sudah dihentikan oleh Polres Jakarta Selatan, tidak melakukan perlawanan melalui pra peradilan, juga tidak diulang kalau terjadi di Magelang dan dibuat di sana, seperti itu. Jadi memang mengenai pelecehan seksual itu tidak pernah diungkapkan dalam dakwaan. Pelecehan seksual yang pada akhirnya jaksa menyimpulkan ini sebagai perselingkuhan loh, Prof. Nah, kemudian pada tuntutan sebagai perselingkuhan. Karena apa? Ditayang 2 hal di sana. Yang pertama dalam foto bersama, tangan tersembunyi, tertangkap kamera, kebergandengan. Ini yang saya temukan semua ini tertangkap semua di siapa itu Prof yang bergandengan tangan? Sambo dengan Putri atau siapa yang bergandengan tangan itu Prof? Yang di foto beredar itu? Kalau Sambo kan suami istri bergandengan tangan nggak persoalan. Oh berarti yang lain gitu ya? Putri dengan Joshua kalau yang disebutkan maksudnya gini Prof, tadi kalau dikaitkan dengan pemicu berdasarkan kesimpulan jaksa di tuntutan, di mana letak Putri Chandrawati di dalam pasal 55 ayat 1 itu gitu loh. Apakah setara dengan penyerta yang lain yang bukan sebagai pemicu delik? Nah tadi jaksa lah JPU yang mencoba untuk membacakan dan menyampaikan di tuntutan. Yang kedua apa? Yang kedua setelah diberitakan adanya peristiwa kekerasan tindakan seksual, itu ada pertemuan antara korban ini dengan Ibu PC selama 15 menit. Artinya cukup lama. Dan walaupun di depan ada orang tapi di dalam kamar berdua. Ini yang diungkap, saya semua yang diungkapkan semua. Oke, itu sudah masuk fakta persidangan sebelumnya ya. Baik. Ini terakhir nih saya ke Bung Edwin. Bung Edwin, kalau untuk berbicara ke awal sedikit untuk tuntutan untuk Richard Eliezer, ini kan publik luar biasa kecewanya Bung Edwin. Mungkin nggak dengan adanya desakan publik atau simpati yang luar biasa dari publik, tuntutan ini bisa direvisi pada akhirnya oleh JPU? Ya itu satu hal yang kami usulkan ya kepada jaksa, bahwa rasa keadilan masyarakat itu harus diberikan tempat dalam tuntutan itu. Harus diakomodir. Ya, harus diakomodir. Reaksi dari pengunjung dan netizen ya setelah tuntutan itu kan juga menggambarkan bagaimana harapan masyarakat bahwa kejujuran itu diberikan tempat sebagai nilai universal yang kita nilai baik. Nah, itu yang
sebenarnya memungkinkan dilakukan oleh jaksa untuk merevisi tuntutan tersebut karena sudah ada presiden yang bahagia. Apa presidennya Bung Edwin? Jadi tahun 2021 ada Valencia terdakwa perkara KDRT di Kerawang, itu dia dituntut 1 tahun penjara. Ya. Kemudian Jaksa Agung selaku jaksa penuntut tertinggi itu merevisi tuntutan tersebut. Gitu. Kemudian jadi dituntut bebas. Gitu. Jadi itu presidennya sudah berada. Gitu. Jadi kalau kemudian pada saat ini tuntutan pada E itu kemudian direvisi, itu tentu sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa Agung sebagai jaksa penuntut tertinggi. Ya, sehingga kita benar-benar bisa menempatkan bahwa kejujuran itu adalah perhiasan yang berharga lebih berlian. Itu kata ulama Ibnu Hajar. Nah, jadi kita jangan sampai kemudian masyarakat tidak memiliki lagi sesuatu kemewahan dari kejujuran. Oke, baik, terima kasih Bung Edwin. Prof, sayang sekali Prof, waktunya sudah habis. Saya mengingatkan, ini diatur di KUHP pasal 144 ayat 1 dengan syarat sebelum... Kalau saya pikir Prof sebagai mantan Hakim Agung harusnya melihat secara komprehensif ya, secara utuh. Jadi harus lihat dari segala sisi kan, kita harus menghargai kembalikan nanti ya, kita kembalikan jika LPSK mengajukan itu kembalikan kejaksaan yang akan menentukan apakah bisa direvisi berdasarkan presiden yang disebutkan oleh Bung Edwin. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana nanti hakim akan memberikan vonis berdasarkan tuntutan ini dan juga berdasarkan pertimbangan fakta-fakta di pengadilan. Saya Dwi Anggia, saya harus akhiri perbincangan malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa pekan depan. Febri, makasih. Prof, makasih.